Halo pendengar setia, kembali lagi dengan kami Satu B Bersuara. Let's build the future. Senang sekali kita bisa berkumpul di episode kali ini. Topik kita kali ini yaitu What we can do to make PU better and stronger. Atau bagaimana membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik dan lebih kuat. Dua hal besar yang akan kita bahas hari ini adalah efisiensi anggaran dan strategi mengurangi kemiskinan lewat pembangunan infrastruktur strategis. Hari ini saya ditemani empat narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Rizchan, Halo Reza, senang banget bisa nimbrung di obrolan nih. Temanya ngena banget sih. ada Mas Yukron, Hai semua, topik ini memang krusial untuk masa depan pembangunan di Indonesia. ada Mas Yusuf, Halo Mas Reza, salam hangat untuk semua pendengar. dan ada juga Mas Holid. Halo Mas Reza, dan semoga diskusi kita bermanfaat buat banyak pihak ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan besar dulu nih. Mas Rizchan, dari sudut pandang perencanaan infrastruktur, langkah paling mendasar apa yang bisa dilakukan oleh PU untuk menjadi lebih efisien dan kuat dari sisi perencanaan? Wah, ini sih saya selalu bilang semua balik ke perencanaan yang pakai data asli. Bukan cuma feeling atau dorongan politik doang sih. Kadang kita lihat proyek jalan dibangun karena katanya penting, padahal nggak ngaruh-ngaruh amat buat ekonomi lokal. Misalnya nih, bikin jalan yang menghubungi desa-desa pertanian tuh bisa nurunin ongkos distribusi sampai 30%. Itu kan nyata banget dampaknya. Jadi efisiensi itu bukan soal ngirit, tapi soal milih proyek yang emang berdampak besar buat masyarakat. Jadi kuncinya ada di pemilihan proyek ya, Mas? Bukan hanya penghematan ya? Ya betul, kalau proyek tepat sasaran sih manfaatnya tuh bisa jauh lebih gede dari biaya yang dikeluarin. Baik, Mas Rizchan. Kita sekarang ke Mas Yukron nih. Kalau dari perspektif ekonomi pembangunan, bagaimana sih infrastruktur strategis yang bisa menjadi alat pengatasan kemiskinan? Saya melihat infrastruktur itu sebagai fondasi ekonomi, Mas. Kita ambil contoh sederhana. Ada sebuah desa nelayan di Bangka Belitung yang dulunya harus mengirim hasil laut lewat pelabuhan di kota besar. Dengan waktu tempuhnya 6 jam, sehingga biaya logistiknya itu tinggi, dan ikan sering tidak segar sesaat sampai di pasar. Setelah dibangun pelabuhan kecil di desa itu, biaya logistik turun drastis. Nelayan bisa langsung menjual ke pembeli besar, dan pendapatan mereka meningkat. Kalau strategi ini kita terapkan secara sistematis, membangun infrastruktur yang menghubungkan produksi lokal dengan pasar, dampak terhadap pengurangan kemiskinan akan signifikan. Benar juga ya, Mas. Kalau dari Mas Yusuf nih, Mas Yusuf, sebagai perwakilan masyarakat, apa yang sering kali menjadi harapan sekaligus keluhan warga terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian PU? Ya, Mas Reza, sebenarnya yang kami harapin itu sederhana ya, proyek itu harus relevan sama kerasa juga manfaatnya. Nah, banyak warga ini ngerasa kalau pembangunan itu kadang hanya terlihat megah gitu di atas kertas gitu ya istilahnya, tapi tidak mengubah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi misalnya dibangun jembatan besar gitu. Terus akses jalan menuju jembatannya rusak. Kan itu akhirnya warga juga tetap kesulitan gitu kan. Dan selain itu, kami ingin dilibatin sejak awal kalau PU kayak ngadain forum konsultasi dengan warga gitu, sosialisasi sebelum memulai proyek dan hasilnya pasti lebih sesuai kebutuhan lokal gitu. Setuju Yusuf, keterlibatan warga itu penting banget sih. Bisa mencegah proyek mangkrak juga loh, karena dari awal udah ada rasa memiliki. Oke, oke, oke. Saya juga setuju sih. Mas Khalid, terkait soal transparansi anggaran yang selalu jadi sorotan publik, bagaimana Kementerian PU bisa lebih kuat di aspek ini menurut Mas Khalid? Wah, terima kasih Mas Reza. Menurut saya transparansi itu bukan hanya soal membuka angka sih di lembar laporan, tapi yang dibutuhkan adalah sistem yang memudahkan publik dalam mengakses informasi secara real time, Mas. Contohnya dashboard online yang menunjukkan progres proyek, berapa anggaran yang sudah terserap, lalu foto perkembangan di lapangan. Selain itu, penting juga ada evaluasi pasca proyeknya, Mas. Seringkali kita sibuk saat pembangunan, tapi setelah selesai nggak ada hasil atau analisis apakah benar infrastruktur itu memberi dampak ekonomi gitu, Mas. Kalau ada feedback loop seperti ini kan, kepercayaan publik akan meningkat dan dukungan terhadap PU juga otomatis menguat, Mas. Iya, benar juga sih Mas ya.
Oke, kita kembali soal efisiensi anggaran. Apakah ada teknologi yang bisa mempercepat proses dan penghematan biaya? Mas Rizcan deh, gimana Mas Rizcan? Eh, ada dong. Salah satunya nih BIM, Building Information Modeling. Bayangin semua proses desain dan konstruksi bisa dijalani secara digital. Kesalahan bisa dicegah sebelum proyek jalan. Ditambah drone survei tuh, kita bisa pantau proyek dari atas cepat dan hemat. Benar banget, Mas. Teknologi ini juga membantu transparansi karena data dari BIM atau BIM ini atau juga drone bisa langsung dipublikasikan ke publik tanpa edit-edit yang berpotensi bias. Oke, Mas Yukron, kalau kita bicara kebijakan jangka panjang, apa yang perlu disinkronkan agar infrastruktur benar-benar jadi alat penggerak ekonomi? Sinkronisasi lintas sektor adalah kuncinya, Mas. Nah, infrastruktur jalan misalnya harus diiringi dengan pengembangan sumber daya manusia lokalnya, fasilitas pendukung seperti gudang dan pasar, serta kebijakan harga yang adil. Kalau tidak, jalan bagus cuma akan jadi jalur distribusi produk luar masuk ke daerah saja, bukan jalur produk lokal keluar ke pasar besar. Betul tuh, tanpa ekosistem pendukung, kalau menurut saya ya Mas Syukron, manfaatnya itu bakalan timpang. Oke, oke. Kalau gitu, apa pesan terakhir untuk PU, Mas Yusuf? Pesan terakhir ya Mas Reza ya. Jadi Iya. kalau menurut saya ya, infrastruktur itu bukan hanya kayak soal beton, baja, atau angka-angkanya gitu ya. Itu soal kita bagaimana ngebuka peluang, terus kita kasih akses dan ngubah masa depan. Jadi kita dengerin masyarakat karena kami juga yang akan merasakannya dan merasakan dampaknya tiap hari gitu. Oke, sekarang penutup nih, kita minta dari Mas Walid nih, gimana Mas? Wah, penutup Mas ya. Kalau dari saya singkat aja sih Mas. Bangunlah fondasi kepercayaan lewat transparansi dan partisipasi publik. Karena kalau dua hal ini kuat, PU akan punya legitimasi dan kekuatan moral untuk bergerak lebih jauh. Wah, luar biasa jawaban dan tanggapan dari narasumber kita ya. Jadi kesimpulannya, PU bisa menjadi lebih baik dan kuat dengan perencanaan berbasis data, efisiensi anggaran lewat prioritas yang tepat, membangun infrastruktur yang terintegritas dengan ekosistem pendukung, dan menjaga transparansi serta keterlibatan masyarakat. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Richan, Mas Yukron, Mas Yusuf, dan Mas Halid. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Ya. kembali.